Udah ditunjuk gini aja dari. Selamat kembali, maksudnya itu welcome back. Yeah. Welcome back di Ipok Sinau. Teman Sinau, keterangannya panjang tadi ada di Pak Imam. Ya, tapi itu dari garis eksekusi, ya kan? Yuridismenya. Karena ini edisi spesial. Edisi spesial, nambah kita. Karena Nambah kan lagi, kita panjang. belum dapat insight yang full. Jadi biar nggak salah paham Pak. Dan mainnya kan jadi jauh kayak gini ya kan? Iya. Nah, ini ada 2 narsum lagi yang merupakan pejabat teras. Teras depan rumah. betul. Depan teras. Gagah ya. Gagah. Senang. Aku baru deket yang hijau-hijau, dari tadi deket yang hijau. Sekarang deket lagi yang hijau. Kenalan dulu sama Pak Wardoyo ya. Pak Wardoyo ini teman-teman Sinau barunya ini loh, ada pejabat di mari. Jadi seneng gitu. Iya. Senang sekali. Pak Wardoyo ini adalah Bapak, biar kenalan diri kalau gitu ya. Kalau kita yang kenalin kayak kurang. Yang jelas Bapak Camat. Iya. Kurang berwibawa kalau kita kenalan. Iya, Jadi iya, kenalin langsung saja. Mengenalkan Bapak Wardoyo. Please welcome Bapak Wardoyo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sahabat Ipok Sinau semuanya. Temen Sinau Pak. Teman-teman Teman Sinau Sinau. semuanya. Dimanapun berada. Sedunia ada ya? Sedunia. Ya, saya nama Riyadi Wardoyo. Ini dipercaya oleh pemerintah kami, yaitu pemerintah Kota Malang untuk mengemban amanah melaksanakan jabatan, yaitu jabatan Camat Blimbing. Pak Camat kita. Ya, Camat Blimbing. Ya baru ukuran 2 minggu saya di sini. Oh baru. 2 minggu. Berarti baru mutasi. Baru mutasi selepas Pak Camat kami, senior kami purna tugas. Purna tugas, pensiun. Pensiun sejak Desember yang lalu. Oh, iya betul. Desember lalu, terus saya melanjutkan menjadi pelaksana tugas. Setelah itu dipercaya oleh pimpinan untuk menjabat secara definitif. Berarti kalau tanda tangan di surat-surat Pak Wardoyo. Fix Pak Wardoyo ya. Iya. Pak Wardoyo itu sebelumnya di mana Pak? Maksudnya tugasnya? Sebelum di Camat Blimbing, saya sekretaris Camat Blimbing pula. Oh masih di sini-sini juga. Ya, Camat Blimbing pula mulai Januari 2020. Januari 2020 pas menjelang rame-ramenya pandemi. Rame-ramenya pandemi. Pandemi kan di Februari Maret lah ya mulai. Maret sekolahnya off di Maret. Mulai Maret itu. Sebelum di Sekcam Blimbing, saya juga Sekcam Gedung Kandang. Selama 6 bulan. Pak. Sebelumnya. Oh sebelumnya. Sebelumnya. 6 bulan saya di sana Juni 2019, keluar Januari 2020 ya ke Blimbing itu. Sebelumnya lurah di 2 tempat. Saya lurah di Telogomas di Kecamatan Lokwaru. Terus sebelumnya lagi lurah di Tasikmadu di Kecamatan Lokwaru pula. Telogowaru. Lowaru. Lokwaru. Oh itu tempat saya dekat rumah saya Cenggerayam. Oh iya. Rumah saya juga dekat Cenggerayam juga. Oh rumahnya Bapak juga Cenggerayam. Tetangga kita Pak. Tetangga. Oke, berarti balik ke bahasan sekarang. Bentar, apa nggak kenalan dulu? Oh iya, sama Loh, Pak sampingku. Imron. Sampingku harus kenalan. Iya. Aku dari tadi tuh karena ketutupan itu hati. Pak Imran, oh ternyata Pak Imron. Pak Imron. Kalau Pak Imron sendiri di kecamatan, berarti dan Ramil itu masuk wilayahnya? Masih ke Satu kecamatan ya Pak. Loh kenalan Pak, aku dari tadi, aku takut loh dilihatin dari tadi, ya ampun. Saya nggak atas manis gitu loh Pak. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya yaitu Kapten Arhanud Imran, yaitu sebagai Dan Ramil 083303 Blimbing. Ya kalau dibilang hampir bersamaan yaitu dengan Pak Camat, cuman Pak Camat ini baru 2 minggu sebelum beliaunya menjabat sebagai camat. Saya menjabat Dan Ramil Blimbing ini yaitu kurang lebih 3 bulan, yaitu pada saat bulan November tanggal 19 saya menjabat Dan Ramil sampai saat ini. Kami di sini yaitu Pak Camat, kemudian Dan Ramil, ada lagi sebenarnya kami ini namanya ada tingkat Porkopincam, yaitu pimpinan tingkat kecamatan, itu ada camat, ada kapolsek, ada Dan Ramil. Itu. Oh berarti ini kita kehilangan Pak Kapolsek ya sekarang. Iya. Di susunan daftar ini lah. Betul. Ya, diwakilkan lah sama Pak Imron lah ya. Waduh mau menyebutkan
jabatan-jabatan apa pangkat-pangkatnya nggak apal. Banyak amat korpsnya. Belum lagi yang korps dari Angkatan Udara dan Angkatan Laut kan juga ada ya, masuk dalam sini juga kan Pak ya. Termasuk pejabat dalam tingkat Satgas kecamatan juga nggak Pak? PPKM Mikro ini BKO juga kan. kan. Jadi kalau satuan dari Angkatan Laut ataupun dari TNI Angkatan Udara itu di BKU-kan ke Kodim 0833 itu berdasarkan surat perintah itu dari Panglima TNI, kemudian Panglima TNI menyampaikan kepada Panglima Kodam yang ada di wilayah sehingga memberikan surat kepada satuan ataupun TNI Angkatan Laut ataupun ke TNI Angkatan Udara untuk membKU-kan, memperbantukan itu satuan tugas yang ada di kewilayahan. Sehingga semua TNI baik darat, laut, udara itu semua mempunyai peran dalam rangka menangani COVID-19 yang sekarang mungkin menjadi momok besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Sedunia. Ya, Pak. Ya memang namanya hankam ya, pertahanan dan keamanan itu dari segi apapun ya Pak ya. Betul. Baik dari segi maksudnya secara lawan secara fisik maupun yang nggak fisik gini ya Pak ya. Betul sekali. Dan tidak mungkin kita hanya istilahnya bergantung kepada dinas kesehatan atau petugas kesehatan. Kurang aja. Pak, kurang. Rasio Kurang lagi masyarakat tenaganya. dengan petugas-petugas itu tadi tuh teramat jauh ya, nggak ideal kayaknya ya. Makanya perlu adanya sinergi dari berbagai macam-macam instansi. Gitu ya. Iya benar. Pak melanjutkan dari statement dari Pak Imam tentang kinerja PPKM, mako PPKM secara mikro ini ya. Itu jadi perannya Pak Camat sendiri dari awal berangkatnya ini policy-policy dari pemerintah itu runutannya gimana Pak? Runutan pekerjaannya, koordinasi pekerjaannya. Ya, terima kasih. Jadi kami pun melaksanakan tugas ini tentunya juga berdasarkan pada aturan-aturan di atasnya atau perintah-perintah di atasnya. Ada instruksi Mendagri, lalu instruksi wali kota, dan ini menjadi pegangan kami untuk melaksanakan tugasnya. Tentunya di kota sendiri pun juga ada posko PPKM tingkat kota, berjenjang sampai terakhir ke bawah sampai posko PPKM tingkat RT. Nah, kenapa kok sekarang ini basicnya mikro itu pada RT? Sama seperti disampaikan oleh rekan-rekan kami yang terdahulu, ada Bang Imam sama Pak Babinsa. Artinya RT inilah sebenarnya yang paling tahu kondisi real di lapangan. Sebagai contoh, kalaupun itu masalah data, ya kita tidak bilang manipulasi atau apa. Kalau ada kekeliruan mungkin dalam pencatatan, Boleh, Mas, ini RT kan tahu langsung. Betul. Artinya kalau misalkan saya sebutlah RT 1, RW 1, Kelurahan X di wilayah kami atau Kelurahan Pandanwangi atau Purwantoro. Yang isolasi atau yang suspek itu katakan 3, ternyata 2, pasti mereka protes. Karena tahu. Iya. Karena mereka benar-benar real. Pak RT-nya atau Pak RW-nya pasti loh. Di saya 2 kok ditulis 3, kan begitu. Kalau dulu mungkin barangkali belum berbasis mikro seperti itu, bukan masalah cuek, artinya tidak terperhatikan secara detail seperti itu. Nah sekarang apalagi ada batasan terkait dengan zona, kalau hijau ini 0, lalu kuning 1 sampai 5, oranye 5 sampai 10, merah 10 ke atas. Misalkan taruhlah kalau kemarin itu dengan posisi 4 itu kuning, lalu 6 itu langsung oranye. Ketika ada oranye, misalnya kita katakan oranye pada dia 4, pasti protes. Kalau dulu walaupun ditulis 6 walaupun 4 kan kadang diam, tidak begitunya. Karena sekarang sudah ada tanda bendera itu. Ada bendera itu. Karena apa? Begitu ada bendera oranye, pasti ada pertanyaan dari tetangga RT-nya ataupun bahkan dari kita, dari kelurahan ataupun berjenjang sampai kecamatan, Pak Babinsa, Babin Kamtib sampai Pak Ramil pun akan ditanya juga. Kok sampai oranye kita? Seperti itu. Bagaimana tracingnya? Kok sampai langsung kalau kebobolan lah. Iya, kalau oranye kan langsung berarti lebih dari 5 ya. Iya, betul. Kok langsung 5 ada apa ini? Kok bisa bareng-bareng berjamaah seperti ini kan begitu ya. Perhitungannya gimana sih Pak tentang masalah penghitungan itu satu kakak itu satu kasus atau misalnya per nyawa? Per orang? Hitungannya bukan masalah kakak. Kalau sudah
dalam kriteria itu kalau hijau kan pasti 0 ya. Iya. Anggaplah kuning 1 sampai 5. Itu terkait dengan wilayah di RT itu yang terkena isolasi dimanapun berada. Person by personnya. Person. Lah kalau Person. misalnya kata Pak Imam tuh yang dalam satu keluarga ternyata akhirnya ada 4 ya 4-4-nya kena berarti ya itu tergolong berarti Ya kuning. Kuning, masih Kuning kuning. berarti. Sekuning. Oh gitu, Coba berarti- satu rumah 6 ya sudah berarti ya, oh gitu ya Pak ya. Jadi intinya kalau tapi kan lebih mudah penanggulangannya kalau misalnya satu rumah gitu kan ya. Jadi sudah nggak boleh kemana-mana. Tapi sudah aturan lockdown. Begini, pada prinsipnya kalau namanya isolasi kalau sudah terkena itu pada prinsipnya ya tidak ada isolasi di rumah atau isolasi mandiri. Oke. Prinsip. Oke. Artinya andai kata di rumah warga tersebut entah itu 1 atau 2 itu sudah terkena, secara prinsip tidak ada isolasi mandiri. Harus isolasi di yang ditunjuk. Taruhlah kalau di Kota Malang ini ada safe house, ada rumah sakit lapangan atau rumah sakit yang ditunjuk. Hanya pada kondisi tertentu yang diizinkan oleh tim medis ataupun klausul tertentu yang diperkenankan isolasi mandiri. Tetapi secara prinsip itu tidak ada isolasi mandiri. Harus di tempat yang ditunjuk oleh pemerintah. Demi menanggulangi atau mengkat supaya tidak menjadi lebih banyak. Kemana-mana. Prinsip itu. Itu penting ditahu itu. Jadi nggak sok-sokan yang terus menganggap bisa mengatasi. Takutnya nanti tiba-tiba kalau misalnya tidak dalam pantauan kan juga mungkin nakes juga terbatas ya Pak ya. Akan kunjungan ke rumah juga mungkin akan terbatas ya waktu dan orangnya. Kalau sudah lebih dari 1 kan ya repot juga akhirnya. Makanya ketika ada 1 saja di sebuah RT itu ada isolasi, ini kan sebenarnya kan tugas kita bersama untuk men-tracing keluarga yang lain kontak eratnya dan lain sebagainya. Supaya kita tahu keluarga yang lain yang di luar yang isolasi tersebut benar-benar tidak, kalau bahasa dulu kan tidak positif dan sebagainya lah ya. Sehingga kalau benar-benar negatif atau tidak suspek ya berarti hanya yang isolasi itu yang terkena. Sehingga yang di rumah yang kontak erat tersebut ya memang artinya aman. Itu sehingga hanya 1 itu yang kita ketahui secara medis. Tentunya itu tracingnya di samping oleh tim medis juga akan dibantu. Lah inilah kalau bilang sinergi. Sinergi dengan kita. Ya antara pihak kalau kita dari kecamatan tentunya dengan Pak Lurah, dengan Pak RW, Pak RT-nya. Kalau Pak Dan Ramil tentunya dengan Bapinsanya. Ini kan bersama-sama. Artinya tim kesehatan kita dampingi. Dampingnya dalam model apa? Dalam model mempersuasi warga tersebut agar mau di-tracing, agar mau juga untuk diisolasikan di tempat yang lebih aman daripada isolasi mandiri di rumah. Ini kerja bareng bersama. Kalau ini hanya dilakukan oleh salah satu pihak atau tidak sinergi, kalau misalkan taruhlah dilaksanakan oleh petugas kesehatan sudah double kerjaannya. Iya benar. Satu sisi harus men-tracing, harus dengan tindakan medis, satu sisi harus mempersuasi. Persuasi adalah biarkan bagian kami lah. Oke. Gitu, biar bagian Sipil, kami dalam bagian kami artinya sinergi juga di antara rekan-rekan kami dari unsur TNI dan Polri. Gitu. Iya, Pak Imron. Siap. Kira-kira ada kendala-kendala apa dari anak buah Bapak? Kita membicarakan tentang petugas saja. Gak mungkin petugas itu artinya paling tidak ada penghargaan buat beliau-beliau yang bertugas selama ini. Kendala-kendala apa sih Pak yang biasanya untuk lebih ke intern sendiri, petugas itu sendiri menghadapi masyarakat? Oh, siap, terima kasih waktu yang telah diberikan. Jadi mohon izin, kendala-kendala anggota kami di lapangan pada pelaksanaan sekarang ini PPKM Mikro. Jadi yang mana kalau di suatu RT itu ada terkendala terkonfirmasi COVID atau positif, sehingga yang menjadi kesulitan bagi anggota kami pada saat yaitu yang melaksanakan tracing. Jadi kan kami TNI Polri itu melaksanakan atau membantu pelaksanaan tracing kepada warga ataupun masyarakat yang terkonfirmasi positif. Sehingga ada warga memang yang tidak mau dilaksanakan tracing. Contoh apa yang disampaikan tadi, yaitu aib bahasanya itu. COVID itu bahasanya aib. Sehingga anggota itu kesulitan untuk masuk ke rumah tersebut.
atau ke warga yang terkonfirmasi COVID tersebut. Sehingga mau tidak mau ya kan, kami beserta aparat di ini RT kita ngajak untuk melakukan tracing itu karena satu untuk menghindari penyebaran yang lebih Luas. sifatnya itu lebih luas. Sehingga kan kalau kita laksanakan tracing itu jadi untuk warganya yang sudah terkonfirmasi yang jelas pasti kalau itu memang benar-benar positif itu sudah langsung dari Dinas Kesehatan melaksanakan itu, kemudian langsung dilaksanakan rujukan yaitu ke Sefos ataupun ke rumah sakit lapangan yang sudah ditunjuk. Nah, bagi warga yang sulit ataupun anggota kami kesulitan pada saat itu yang perlu kami bantu untuk melakukan pendampingan, bukan hanya TNI saja. Sehingga rekan kami yang dari kepolisian itu membantu kami untuk melakukan tracing tersebut. Memang kalau dibilang kesulitan di lapangan, itu kendalanya memang ada yang tidak menyampaikan apa tadi yang disampaikan kalau dia terkonfirmasi, dia tidak mau menyampaikan kepada RT ataupun kepada RW ataupun kepada tugas-petugas kami yang mana ada contohnya tadi dari LPMK Pak Imam selaku Wadan Satgas COVID yang ada di wilayah Kelurahan Pandanwangi. Nah, seperti itu yang perlu kami sering. Makanya kami selalu koordinasi baik dengan Pak Camat, dengan Pak Kapolsek sehingga kami bisa untuk melakukan ya intinya yang sudah mungkin kesulitan dari rekan-rekan kami yang di lapangan, kami melaksanakan koordinasi antar tingkat kecamatan itu sehingga bisa untuk melakukan itu. Itu sih kalau misalnya nggak dibantu ya Pak Camatnya nggak dibantu sama yang pakai baju hijau atau baju coklat itu orang nggak takut, nggak gentar. Jadi memang harus ada yang bikin takut. Enggak sih sebetulnya bukan masalah takut Pak ya. Siap. Tapi kalau sudah yang kayak orang berpakaian itu secara psikologis kan ya grogi juga Cin mungkin ada gitu rasa ya kan sih. takut dan sebagainya. Ya maksudnya lebih Tapi kepada kami mengajak atau kita bersinergi dengan rekan-rekan TNI Polri pada prinsipnya bukan untuk menakut-nakuti masyarakat. Itu kan memang bahasa kita saya bersama. supaya memprovokasi kok Pak. Iya, itu karena bentuk sinergi kami. Iya, bentuk sinergi kami. Dan kita memang sadar seperti kita ketahui juga tenaga kesehatan juga kurang. Artinya butuh memang tadi kita juga bicarakan Bantuan, juga. Partisipasi dari kita-kita inilah yang peduli. Termasuk korps-korps yang Ya, ikut jadi- mendukung. Sambil kita men-tracing ke rumah atau yang mungkin barangkali kita menjadi sasaran, ke tetangga-tetangganya kan sambil kita juga berbicara terkait dengan progres. Dalam tataran yang mungkin paling sederhana yaitu penggunaan masker. Iya. Karena sampai saat ini pun ya masih ada walaupun persentasenya sedikit yang mungkin barangkali masih agak abai lah terhadap hal itu. Nah makanya untuk itulah kita break dulu. Maka untuk itulah kita break dulu untuk kembali. Ya. Sesaat lagi. Balik lagi kita di sini. Balik lagi Di sesi terakhir. di edisi yang spesial Edisinya spesial. PPKM Mikro. PPKM Mikro. PPKM Mikro itu karena sekarang lagi high banget orang nggak banyak tahu ternyata. Jadi supaya teman-teman Sinau tahu, please nanti dilihatnya utuh ya. Ya Iya. tidak skip-skip karena ini penting banget informasinya untuk semua. Bahwa kebijakan ini ternyata sangat signifikan loh. Betul. Pastinya signifikan terjadinya perolehan keturunan nilai tadi loh. Ya kan. Kita belum bahas tentang masalah safe house Pak, yang orang yang dirujuk ke safe house atau rumah sakit lapangan. Katanya tadi prinsipnya nggak bisa isoman tuh. Prinsipnya lah. Kalau udah kena prinsip itu terus harus way outnya gimana nih? Ya, oke, terima kasih.
Jadi memang betul, jadi secara prinsip memang harusnya untuk isolasi itu di rumah sakit yang sudah ditunjuk pemerintah atau tempat yang ditunjuk pemerintah, yaitu kalau di Malang kota ini di safe house maupun RSL atau rumah sakit yang lain. Nah, untuk artinya biaya di sana, ini nihil, tidak ada biaya untuk selama di sana. Oh. 0 rupiah Pak? 0 rupiah. Bahkan kalau memang ingin diantar di sana, nanti bisa baik itu dari PSG atau dari ambulan puskesmas terdekat yang akan mengawal sana. Bahkan kalau kita untuk diminta untuk pengawalan pun akan siap. Loh, enggak ditanya ini BPJS ini peserta BPJS atau enggak Pak? Enggak ada. Itu safe house. Terus sekarang bisa melalui aplikasi kok, melalui aplikasi. Terus yang membiayai pemerintah daerah atau pusat itu Pak? Kalau di kota tentunya adalah pemerintah kota lah. Di, APBD? Iya, PBD. Tapi kalau terkait dengan penganggaran secara detail saya tidak hafal, tapi yang jelas karena itu kebijakan pemerintah atas ya. Tapi yang jelas bagi masyarakat ini tidak ada biaya di sana sehingga tidak usah khawatir. Tapi ya semoga tidak ada warga kami lah ya. Tidak ada warga kami. Ini artinya kalaupun ada, ini tidak ada biaya, tidak ada biaya. Perlu juga saya sampaikan pada semuanya bahwa dengan adanya PPKM Mikro ini secara statistik kita juga turun yang isolasi, yang berbendera kuning lah bahasanya. Jadi yang isolasi di berbagai tempat, baik itu di safe house maupun di RSL, kalau di awal PPKM Mikro itu jumlah RT yang melakukan isolasi, yang warganya ada yang isolasi, itu dari 940-an RT yang ada di wilayah Kecamatan Blimbing, ini ada 62 RT. Per Senin kemarin sudah turun menjadi 44 RT. Mayan banget tuh. Oh iya. Mayan banget. Itu kira-kira lewat dari 20% itu kalau segitu. Harapannya kita terus tiap saat harus turun. Oke. Sampai nanti pada titik 0. Dan harapan pemerintah nanti Juli ini benar-benar sudah mulai normal, sudah pendidikan sudah mulai masuk ini bisa terwujud kalau memang grafiknya atau kecenderungannya sudah mulai pada titik yang membanggakan itu. Oke. Ya tentunya ini perlu kedisiplinan kita semua lah. Benar Pak, benar. Kalau kita dengan angka seperti itu sudah puas lalu lalai, terus kita euforia, ya nanti bisa naik lagi. Karena sampai saat ini kan menurut yang kita ketahui belum ada obat yang secara uji klinis dan medis yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai obat. Iya. Ya obatnya ya disiplin itu sekarang ini. Adanya pun vaksin kan juga bukan obat itu Pak ya. Bukan obat untuk memperkebal imun apa lah gitu ya kira-kira. Artinya ya itu, secara data sebenarnya sudah turun. Ini kan berkat semuanya lah ya, Pak RT dengan tokoh masyarakatnya, lalu berjenjang Pak RW, Pak Lurah dengan segala aparat jajaran mitra yang ada, Pak Babinsa maupun Babin Kamtib. Tentunya demikian. Tren positif ini berarti. Kalau kita kan artinya di kecamatan ini mengkoordinir peran kerja mereka, lalu juga memberikan beberapa advice ataupun beberapa informasi yang dari kota atau yang mungkin dari TNI dan Polri dari komando atasnya kita sampaikan pada rekan-rekan yang ada di bawah supaya dalam pelaksanaan memang benar-benar on the track dan bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan. Keren ya, keren loh Pak Camat dan jajarannya. Siap. Pak Komandan, Siap. Pak Komandan itu kalau anak buah Pak Komandan ini yang ditugaskan jadi Babinsa, Babin Kamtib Mas itu tadi Iya. di kesatuannya Komandan sendiri ada nggak yang sempat jadi atau penyintas atau pernah kena? Ada nggak jadi yang bapak-bapak di garda depan itu loh? Mohon izin, jadi kami sampaikan terkait tentang masalah personil Babinsa sebagai garda terdepan dalam rangka untuk penanganan COVID-19 ini. Memang ada anggota kami yang sudah terkonfirmasi COVID. Mungkin karena satu, memang tugas kami ini Bersentuhan langsung kalau ya buat Pak? kami memang karena bersentuhan langsung dengan masyarakat ataupun warga yang ada di wilayahnya masing-masing, sehingga mungkin satu
yaitu kondisi mungkin pada saat itu mungkin capek, Benar. sehingga pada saat itu kami laksanakan atau kami lakukan itu untuk melaksanakan pemeriksaan. Ternyata yang bersangkutan pada saat itu masih belum ada antigen ataupun PCR. Jadi hanya kami laksanakan rapid yang menggunakan hanya tes darah pada saat Yang, itu. reaktif, Ya, non-reaktif doang itu ya? Itu ada reaktif sama non reaktif, sehingga pada saat itu reaktif, kemudian dia dilaksanakan, kami laksanakan langsung PCR. Ternyata setelah itu dari anggota kami ada yang kena terkonfirmasi COVID, dia positif, sehingga kami laksanakan untuk laksanakan isolasi. Isolasi kemudian kami sampaikan karena kami jenjangnya langsung laporan ke rumah sakit tingkatannya kalau TNI yaitu di RST Supraun yang ada di ya. Sukun. Sehingga kami laporan kepada Dandim, dari Dandim untuk melaksanakan yaitu pemeriksaan lanjutan, sehingga setelah dilaksanakan pemeriksaan lanjutan langsung dibawa ke rumah sakit tersebut. Kemudian setelah itu kami laksanakan tracing bagi keluarganya. Alhamdulillah bagi keluarganya itu tidak ada yang hasilnya positif sehingga hasilnya negatif, sehingga yang bersangkutan saja yang kita laksanakan untuk isolasi mandiri yaitu selama 14 hari. Sebelum 14 hari itu dilaksanakan tes PCR kembali, namun 2 kali dilaksanakan tes PCR hasilnya negatif sehingga bisa dikembalikan pulang. Kemudian sampai saat ini sudah melaksanakan dinas seperti biasanya. Sehingga kami penekanan kepada kami menekankan kepada anggota baik yang satuan BKU supaya tetap laksanakan protokol kesehatan. Kemudian jaga kesehatan itu yang paling utama, karena kalau kita sudah bahasanya kurang sehat atau imun kita sudah berkurang, ya yakin pasti akan kondisi kita itu drop sehingga itu bisa kena itu. Pak tentara juga manusia. Ya, itu tentara itu manusia, Pak betul. tentara juga manusia. Iya. Saya hebat-hebatnya ya, bagaimana exercise ya, ya nyanyi, nari, olahraga kan Pak tentara begitu banget. Tapi kalau giliran sudah kena ya tetap protokol kesehatan wajib dilakukan karena itu betul. kayak sudah jadi rule guide-nya gitu ya. Satu Memang harus pertanyaan dilakukan. sebelum nanti ada himbauan dari bapak-bapak ini. Ya. Mau nanya apa Pak Budi? Sampai kapan ini Pak program PPKM Mikro ini berjalan? Betul. Nah, itu pertanyaan oke, terima utama kasih. sebenarnya. Izin menjawab ini Pak Rame. Jadi kalau dari arahan pimpinan kami yang di pemerintah Kota Malang, tidak ada batas kapan selesainya PPKM. Batasnya hanya sampai di wilayah tersebut ini hijau. Jadi artinya sepanjang ini hijau ya sebenarnya Bisa clear. Nah, tapi tetap harus dipertahankan. Iya. Sepanjang itu masih ada yang isolasi atau masih ada yang kuning, ya ini masih berlanjut sampai pada posisi yang aman. Gitu. Walaupun mungkin barangkali secara waktu kalau kemarin itu sampai berapa 22 Februari lalu berlanjut dan sebagainya. Tapi kalau dari himbauan dari pimpinan kami untuk menyampaikan kepada Pak Lurah maupun ke masyarakat Pak RT Pak RW ya sampai kalau di wilayah di situ ada yang kuning RT-nya ya sampai harus hijau. Sampai nanti Benar-benar benar-benar clean. hijau. Clear. Zero kasus. Zero kasus. Kira-kira begitu. Iya. Artinya ini nanti akan berjenjang terus Pak ya. Bisa jadi suatu saat wilayah kami ini hijau. Tapi yang namanya virus atau Kan kita gentayangan, ya bergentayangan kita juga nggak tahu. 2 minggu aja hijau. Akhirnya kita terlena ya kan? Iya betul. Terus semacam Siap. itu. Kayak gitu. Siap. Mana menurut Pak? Baik, Arman? jadi izin kami sampaikan, jadi untuk sampai kapan sih PPKM Mikro ini? Jadi kalau untuk PPKM Mikro ini sampai, kalau dibilang sampai kapan berakhirnya, ya kalau untuk saat ini masih diperpanjang dari pihak Mabes TNI berdasarkan Fitcon tadi, yaitu sampai tanggal 22 yaitu Maret, 22 Maret. Ya. Dari tanggal 9 nanti ini sampai tanggal 22 Maret. Berpanjang lagi. Sampai kapan berakhirnya? Ya sampai berakhirnya ya COVID ini sampai benar-benar Zero itu kasus tidak ya? ada. Bisa kita Aduh. tanggulangi. Siap. Begitu. Karena mohon maaf tadi disampaikan oleh Babinsa kami yaitu Pak Suyetno ataupun Pak Imam bahwa dengan adanya PPKM Mikro ini
Ini sangat-sangat efektif karena sudah menyentuh langsung yaitu para rekan-rekan paling perangkat bawah. ya root paling bawah sehingga benar-benar menyentuh kepada masyarakat. Jadi semuanya terlibat di dalamnya itu dan benar-benar real Iya, iya, dengan iya. adanya PPKM Mikro ini. Iya, Tidak iya. bisa main data Pak, nggak bisa beli, nggak siap. bisa jual. Iya, iya. Seiring dengan kesadaran, ikutnya kesadaran dari masyarakat juga tentang pentingnya kita untuk menjaga 5M. Jika Ya kayak gitu. nih, ayo opa yang tukang lupa 5M-nya. Mencuci tangan. Ah, pakai apa? Pakai apa? Terus mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak. Terus Memakai masker belum? memakai masker. Masker nomor 1 Oh, Pak. masker nomor 1. Ya karena Iya. dia justru adalah alat preventif utama itu justru di Yes. masker itu. Menjaga kerumunan agar tidak berkerumunan. Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. Mengurangi aktivitas Mengurangi juga. aktivitas atau mengurangi Aktivitas di bepergian luar. lah. Mobilitas. Iya, mobilitas. Ya. Iya, jadi nggak usah kemana-mana kalau nggak ada perlunya. Betul. Hemat energi, Ya, hemat ya, biaya. ya. Sebelum ditutupnya Jadi ternyata kita diperpanjang lagi guys. Ya. Ya, Ingat nggak ya, berarti apa-apa. kita perpanjangan kedua. Berarti ini PPKM Mikro edisi kedua. Iya. Ya kan? Kemarin betul. kan Mikro pertama kan sampai 8 Maret. Tanggal 8 Maret. Sekarang ketiga. Oh, Yang sekarang ketiga. ketiga nih Nah, mikronya. yang ketiga. Luar biasa. Iya. Ketiga ternyata sampean. Sampai bagi tanggal 22 Maret loh. Ya betul, sampai tanggal 22 Maret. Ya Oke. jadi Mas Bagus masih bertahan tutupnya jangan terlalu malam. Iya. Jadi kalau ada banyak orang disuruh pulang. Ya berimbas juga ya Pak ya terhadap perekonomian ya. Itu salah satu menjaga. Menjaga salah Iya, satu menjaga ya memang ada yang begini ada yang begini. Iya, iya, iya. Ya itu tugas kita di Lapak Rancak ya. Teman Sinau jangan lupa untuk cek di Lapak Rancak, kita juga akan selalu mengetengahkan informasi tentang UMKM ya yang ada di wilayah kita, di lingkungan Blimbing, di lingkungan Pandanwangi. Siapa-siapa yang punya usaha-usaha yang bisa kalian catch up di sana, yang bisa dicek. Artinya di lingkungan kita ternyata ada yang bisa delivery order gitu, nggak usah keluar. Jadi membantu kan Pak, mengurangi mobilitas kan. Betul. Loh itu loh, hebat kan ya. Namanya pemerintah itu sudah menelurkan semua daya dan upayanya, termasuk salah satunya adalah menelurkan policy terkini PPKM Mikro. Mohon disadari teman-teman Sinau di rumah, perlu kesadaran bersama, awareness, solid, kolaborasi. Itu yang paling penting ya. Sabar, terutama sabar supaya imunnya tetap baik-baik saja. Terakhir mungkin ya. Terakhir dari pejabat pemerintah nih, Mungkin ada himbauan kepada petugas. itu sendiri juga himbauan kepada masyarakat Pak. Iya. Nah, gitu. Kalau Petugas kami sih PPKM. appreciate ya. Iya. Iya, Semuanya. saya singkat saja mungkin barangkali kepada kita semuanya lah, bukan hanya kepada masyarakat ya tentunya karena saat ini belum ada obat ya terkait dengan COVID, ya mari kita bersama-sama melaksanakan protokol kesehatan ini secara disiplin. Karena dengan itu ya saat ini mungkin salah satu upaya lah untuk mencegah penyebarannya agar tidak menjadi menggila atau mungkin bahkan bisa menjadi menurun dan sampai pada taraf yang mungkin barangkali nanti benar-benar aman. Karena dengan itulah salah satu upaya kita untuk semuanya dan juga mungkin barangkali juga mohon kesadaran bagi masyarakat khususnya wilayah Kecamatan Blimbing mungkin terkait dengan pelaku usaha yang ada ketika kami harus operasi justisi dan lain sebagainya kami harus bukan membubarkan ya memecah sebuah kerumunan mungkin merasa tidak nyaman dan lain sebagainya atau bahkan kami harus menginformasikan kepada pemilik pelaku usaha agar tutup dan sebagainya. Itu semata-mata ya kami semuanya untuk menjaga hal itu. Karena memang aturannya memang jam buka dan tutupan saat ini dibatasi tidak seperti dahulu ketika masa sebelum pandemi yang bisa 24 jam. Ya walaupun hal itu artinya kita juga sama-sama berat-berat dalam artian itu ya kita harus bertoleransi tapi kami juga harus tegas terhadap hal itu. Kalau satu kita biarkan, satu tidak nanti kan akan menjadi iri. Benar. Jadi kami walaupun ya kami memang sadar bahwa itu adalah mencari nafkah, tapi bagaimanapun ya kesehatan masyarakatnya adalah hukum tertinggi lah ya. Ya, barangkali itu. Oke. Pak Komandan? Oke, baik terima kasih Mbak. Pesan kami yaitu kepada rekan-rekan kami Satgas Covid yaitu terutama di wilayah Kecamatan Blimbing dan khususnya seluruh Indonesia
ataupun di dunia yang memiliki Satgas Covid, dan kepada rekan-rekan TNI Polri yang bersama-sama dengan kami tetap laksanakan protokol kesehatan yang benar, kemudian jangan lupa tetap 3M, yaitu menggunakan masker, kemudian selalu mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Itu yang paling utama, karena itu kunci utama untuk menjaga atau kita terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Tetap Untuk jaya. masyarakatnya, Iya. ditakut-takuti sedikit lah Untuk Pak. masyarakat, Ditakut-takuti. semuanya apa yang disampaikan oleh tadi rekan kami, yaitu yang selalu mendampingi saya, baik Suka duka. Kapolsek ataupun Pak Camat maupun suka dan duka di lapangan, apalagi pada saat pemakaman ataupun kita mengikuti, ya itulah yang harus kita laksanakan kepada masyarakat semuanya. Tetap laksanakan protokol kesehatan, apa yang disampaikan tadi dari mbaknya sendiri, yaitu 5M. Yang mana itu yang harus kita patuhi, itu yang harus kita jalankan untuk saat ini, dan mungkin sampai berlalunya COVID-19 ini. Kita jangan lupa itu aja. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Wardoyo. Terima kasih Pak Imron. Wardoyo, Bapak Camat Blimbing dan Komandan Koramil. Koramil. Lupa sudah itu tadi, panjang jabatannya Pak Imron. guys. Tapi bahagia ya, bahagia loh ya. Insight-nya banyak banget, wawasan jadi menambah sangat banyak. Buat teman-teman Sinau, patuh ya, supaya semuanya segera berlalu. Kalau sudah berlalu juga kebiasaan baru, karena new normal itu adalah kebiasaan baru. Jadi cuci tangan itu nggak akan pernah hilang. Ya, pakai masker itu demi kesehatan, kena polusi, kena apapun juga bisa tertanggulangi dengan masker itu juga. Mari Ya. kita Jangan bina- banyak bergumul, karena bergumul itu gosip. Mari kita bina kesadaran kita. Jadi kesadaran kita bahwa tidak ada program yang jelek. Pasti kalau ada program pasti ada sesuatu dan selalu ada manfaatnya. Terima kasih yang masih setia dengan Ipo-Ipo Sinau. Teman-teman Sinau, ikuti terus acara kami. Thank you buat yang Thank you buat subscribe, thank and you. like and comment. Dan kemudian thank you buat PP Associate PP Associate. sama kru semuanya. Ada DOP, ada bos, ada CEO kita, ada teman-teman dari audio yang bikin suaranya jadi sangat keren ketika out ya. Thank you so much. Buat Pak Narsum yang dari tadi ada, aku sering manggilnya Mas ya. Aku Iya. manggil Pak deh. Aku mau seakrab. Ada Mas Imam, tapi kalau Bapak yang baju hijau boleh dipanggil Mas nggak ya? Nggak boleh ya? Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Mas, biar lebih Bapak Biar ya. lebih akrab. Lebih akrab, karena kita kan masyarakat kan harus dekat dengan aparat. Iya, yang dengan hijau-hijau. Pak, panggilannya apa? Pak Imam, Mas Sayangnya. Yitno. Pak Suyitno, Mas Pak Yitno. Mas Yitno. Mas Yitno, Mas Imam, Sama, oh kalau ini nggak berani. Mas Imron. Oh Mas iya. Imam berani, tapi kalau Pak Camat nggak berani. Oh, jangan. Tapi aku bilang Mas. Terima kasih banyak ya Mas semuanya. Terima kasih banyak sudah sangat memberikan banyak wawasan. See you di next episode-nya Ipo-Ipo Sinau. Nanti ada Unye, sekarang dia tugas negara ke Jakarta ya. Untuk sementara kita berdoa sama-sama supaya semuanya segera berlalu. Tetap bahagia. Bye-bye. Tetap bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.